Petunjuknya adalah menghancurkan dogma-dogma atau pikiran-pikiran, perbuatan-perbuatan kita yang selama ini ternyata membuat diri kita ini entah sakit-sakitan, entah miskin, entah terpuruk, entah mengalami ketidakberuntungan ataupun terlalu banyak masalah. Karena apa? Karena itu ternyata hasil dari perbuatan kita sendiri. Kita itu selalu berpikiran negatif ketika melihat orang lain seperti orang Kristiani ataupun orang Buddha yang hidupnya lebih makmur. Kita selalu suudzon mengatakan, oh mereka itu orang yang kafir, pantas mendapatkan keberkahan di dunia ini. Tapi kita Islam jaminan surga di akhirat nanti. Ini adalah satu pikiran yang gak benar. Kenapa? Sebelum kita mengatakan hal itu, lebih baik kita itu koreksi diri. Kita belajar nih, oh kenapa orang yang beragama Buddha atau penganut agama Buddha ataupun Kristiani itu hidupnya banyak yang makmur, ataupun yang menganut kepercayaan dan Hindu ini hidupnya lebih mendekat dengan alam. Artinya apa? Hidupnya itu anteng, nggak neko-neko. Yang kita perlu koreksi itu adalah diri kita sendiri. Oh, ternyata agama Buddha ini mengajarkan tentang welas asih, tentang cinta kasih, gak cuma sesama manusia, tapi semua makhluk hidup, mulai dari hewan, tumbuh-tumbuhan, itu dilestarikan, dijaga. Tapi banyak orang juga yang menyalahgunakan. Contohnya apa? Dengan cinta kasih, dengan welas asih ini boleh menikah sejenis, boleh ganti alat kelamin. Ini yang mengatasnamakan welas asih, tapi lupa dengan aturan Tuhan. Ini disalahgunakan oleh orang-orang yang salah kaprah. Begitu dengan Kristiani. Kenapa mereka itu lebih makmur? Karena Kristiani ini mengajarkan tentang Kristus, yaitu apa? Kesucian. Kalau kamu dibully, dijahatin, orang Kristiani ini diajarkan untuk apa? Nggak membalas perbuatan jahat itu. Artinya apa? Kalau kamu ditampar, ya kamu ngasih pipimu sebelah lagi. Ini ajarannya yang Kristiani. Cinta kasih, nggak padang bulu. Kamu mau hitam putih, sama. Ketika ada orang-orang yang menyalahgunakannya, sehingga apa? Bertentangan dengan Kristus itu sendiri. Artinya apa? Antikris atau bertentangan dengan Tuhan, bertentangan dengan iman kita. Sama seperti dalam Islam. Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin. Tapi banyak orang-orang Islam itu bukan menjadi rahmat, tapi malah jadi perusak, pembawa malapetaka. Gak cuma sesama manusia, tapi juga kepada hewan. Begitu juga kepada tumbuh-tumbuhan alamin ini. Makanya banyak orang-orang yang merusak alam atas nama pembangunan, tapi itu bertentangan dengan semua agama, yaitu apa? Nggak membawa rahmat, nggak membawa berkah untuk makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Ini kita lupa berpikir bahwa oh, kenapa orang Islam itu selalu dimanapun hidupnya lebih, ekonomi juga lebih rendah, kecerdasannya juga lebih rendah. Ternyata itu karena pikiran kita sendiri, karena perbuatan kita sendiri. Kita selalu melihat diri kita itu paling tinggi, nilainya paling tinggi, tapi lupa kita ini untuk melihat sekeliling kita, bagaimana orang itu berperilaku. Contohnya, kalau kita baik, maka kita akan dipertemukan dengan orang baik. Orang jahat akan dipertemukan dengan orang jahat. Orang gak baik akan dipertemukan dengan orang gak baik. Itu udah hukum alam. Bukan berarti kalau kamu orang baik terus kamu gak bisa ketemu sama orang jahat. Kapan aja kamu bisa ketemu orang jahat, tapi kamu bisa membentengi dirimu sendiri. Dengan apa? Dengan tidak membalas perbuatan jahat orang lain, memperlakukan orang lain sama jahatnya dengan perlakuan mereka. Ini bedanya. Kalau kita udah mencapai kesadaran dan orang yang belum mencapai kesadaran. Orang yang belum mencapai kesadaran itu bisa dilihat dari tingkah lakunya, yang suka dengan hal-hal yang gak baik, suka ngomongin orang,
suka hal-hal yang gak baik. Banyak contoh keseharian kita yang mencerminkan karakter dan sifat kita. Begitu juga sosial media kita. Orang itu bisa menilai kita melalui apa yang kita tampilkan. Sifat karakter kita itu bisa dilihat melalui apa yang kita sharing. Makanya terkadang orang-orang yang udah di level atas ataupun orang-orang yang sudah punya spiritual tinggi, mereka akan lebih menjaga privasi mereka. Kenapa? Karena ada privasi dan ada yang gak privasi. Ini beda dengan orang yang gak punya ilmu spiritual, orang yang gak ngerti ilmu rohani, orang yang gak ngerti ilmu tentang kehidupan. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu, mereka hanya mengikuti pikiran mereka. Masih pengen dipuji, masih pengen mengumbar apapun yang dia miliki. Beda dengan orang yang sudah menemukan jati diri, mereka akan merasa biasa-biasa aja. Makanya gak heran kalau kalian melihat orang kaya papan atas dunia itu orangnya sederhana, gak neko-neko. Mereka akan mendidik anaknya itu dengan keras. Karena apa? Karena mereka mengajarkan tentang kehidupan, bahwa materi itu bisa dicari, tapi tentang moral, tentang akhlak, tentang etika itu harus diajarkan dari kecil. Kenapa aku itu gak terlalu memaksa anak-anakku untuk pinter? Enggak. Pinter gak dibarengi dengan ilmu kehidupan akan seperti tong kosong nyaring bunyinya. Sepintar-pintarnya orang kalau gak bisa mengendalikan dirinya, gak bisa mengendalikan nafsunya, akan jadi koruptor, akan jadi pembunuh atau kejahatan lainnya. Beda kalau mereka itu belajarnya tentang apa? Kejujuran, tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang etika, tentang moral, tentang budi pekerti. Maka sampai kapanpun dia akan ingat bahwa dari kecil mereka udah dididik tanggung jawab. Oh, kalau salah mereka dihukum. Oh, segala sesuatu itu harus dimulai dengan jujur. Oh, segala sesuatu itu harus berjalan di jalan yang benar. Oh, kemanapun kita berada, kita akan jadi orang yang adil. Karena apa? Karena diri kita ini, badan kita ini adalah miniaturnya alam ini. Kalau kita udah bisa ngoreksi diri kita ini, yang di dalam diri kita ini, kita bisa melihat nih karakter semua orang yang ada di sekitar kita ini. Mereka yang jelek sifatnya, karakternya, ataupun yang baik, yang dermawan sifatnya, hatinya seperti malaikat, kita itu bisa menilai hanya dari wajahnya, dari perkataannya, dari perbuatannya. Karena apa? Karena mereka mengeluarkan energi. Energi itu bisa kita baca. Beda dengan kalau kita belum mengerti apa itu energi, vibrasi. Kita itu bisa ketipu sama orang. Orang itu kadang manis di depan, tapi di belakang menusuk, busuk. Tapi kalau kita udah baca energi orang lain mau seperti apapun, kita udah tahu duluan. Kenapa? Karena kita lihat dalamannya, bukan luarannya lagi. Yang kita nilai hatinya. Begitu juga aku kalau berteman atau bertemu dengan siapapun, yang pertama aku nilai apa? Hatinya. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain, berarti kamu akan memperlakukan aku sama seperti orang lain. Begitu. Jangan cuman kamu sama aku baik, tapi kamu dengan orang lain gak baik. Itu gak mungkin. Kenapa? Karena orang yang tulus, orang yang benar-benar baik itu gak akan pilih kasih, gak akan pandang bulu. Karena apa? Karena di matanya semua orang sama. Begitu juga di mata Tuhan. Kamu mau keturunan raja, kamu keturunan ratu, kamu keturunan nabi, semua sama. Yang dibedakan apa? Amal perbuatannya. Kalau kamu ingin jadi orang yang hebat, orang yang memegang dunia ini, berarti kamu orang yang beriman, orang yang taat pada Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa siapapun yang memegang dunia ini adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman.
Gak kira kamu Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik. Tapi kalau kamu beriman, kamu taat pada Tuhan, berarti kamu yang akan memegang dunia ini. Bukan orang-orang yang tamak, bukan orang-orang yang serakah. Kenapa? Karena orang serakah, orang yang tamak, orang yang gak benar hanya akan membawa kehancuran. Tapi kalau dunia ini dipegang oleh orang yang saleh, orang yang beriman, orang yang taat kepada Tuhan, maka akan banyak kemakmuran. Kenapa? Karena orang yang diberi karomah, mukjizat atau kelebihan di kaki, dimanapun dia berada, maka akan membawa kemakmuran. Kalau diberi mukjizat, kelebihan di tangan, maka apapun yang disentuh akan jadi manfaat. Begitu juga dengan lidahnya. Kalau diberi karomah, diberi mukjizat, maka apapun yang diucapkan, apapun doanya akan diijabah Tuhan. Sabdo Pandito Ratu. Apapun yang diniatkan dari hatinya, kalau dia punya iman, punya kesolehan, maka segala niatnya akan terwujud. Ini karomah yang sebenarnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga kita menjaga alat kelamin, menjaga kesetiaan. Banyak orang yang nggak punya nih. Sekarang, zaman sekarang nih, asal nyosor aja. Begitu juga dengan perut nih. Banyak orang yang nggak menjaga perut. Semua asal dimasukkan, nggak ngerti halal, haram. Semua, mulai dari korupsi, maling, merampok, begal, semua dimasukkan ke dalam perut. Sehingga apa? Perut itu nggak bersih, perut itu nggak suci, nggak mendapatkan karomah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nih, kenapa orang zaman sekarang banyak yang nggak sakti, banyak orang yang nggak bahagia, orang banyak yang gagal. Ya karena dirinya sendiri nggak menjaga tubuhnya, nggak mencintai tubuhnya, lupa sama hakikat kehidupan, lupa sama Tuhan Yang Maha Esa. Aku kasih contoh lagi. Kita orang Jawa memang kulitnya rada-rada hitam, sawo matang ataupun hitam manis. Tapi kulitnya eksotis. Banyak sekali yang merubah warna kulit, suntik putih, oplas wajah. Tapi ketika kamu menikah dan kamu punya anak, ya tetap anakmu akan seperti aslimu. Kenapa? Ya kamu aslinya seperti itu, ya anak keturunanmu seperti itu. Yang salah kamu. Kenapa kamu harus suntik putih, harus mengubah apa yang udah Tuhan ciptakan? Ini yang kita itu salah dalam mendidik anak. Kita mengajarkan anak kita untuk dari kecil udah gak mencintai takdirnya, gak mencintai kodratnya. Sehingga apa? Sehingga mengubah apa yang Tuhan kasih. Sebenarnya anak-anak gak berdosa. Yang salah itu siapa? Kita yang nggak mengajarkan tentang kebaikan, yang nggak mengajarkan tentang kebenaran. Anak-anak di atas 15 tahun, dia akan mencari jati diri. Dia akan mulai mencari siapa dirinya. Dia akan mencari siapa yang menciptakannya. Mereka akan belajar dari kehidupan yang keras. Tapi kalau kita didik dari kecil, mereka punya pegangan hidup. Tapi kalau dari kecil kita itu nggak mengajari mereka tentang moral, tentang etika, tentang akhlak, tentang Tuhan, ya jangan salahkan. Kalau anak-anak kita bangsak, nggak mengenal toto kromo, nggak mengenal unggah-ungguh, nggak mengenal Tuhan, nggak berbakti sama orang tua. Semua anak itu sama. Ketika mereka masih kecil itu masih patuh, masih ingat sama kita. Tapi nanti ketika mereka mencari jati diri, ketika mereka bertemu lingkungan yang nggak baik, ketika mereka nggak punya pegangan hidup, maka mereka sendiri akan menentukan jalan mereka sendiri. Mereka akan belajar dari kesalahan, mereka akan belajar dari dosa. Kelak dia mau jadi seperti apa? Belum tentu yang dari kecil mereka tuh ahli agama bla 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 berakhir dengan mati yang sempurna atau masih taat kepada Tuhan. Bisa jadi yang kecilnya ahli agama, ahli dalam ibadah, gedenya malah jadi tukang korup,
tukang begal, tukang maling. Ini kalau kalian nggak bisa melihat masa depan, bedanya kita sama orang yang nggak ngerti tentang apa itu hakikat kehidupan. Semua agama sama, semua suku, semua bangsa sama. Yang dinilai itu apa? Perbuatannya. Kalau kamu mau sakti, kamu mau bahagia, kamu mau meraih kemenangan, ya kamu harus beriman sama Tuhan. Kamu harus sadar diri. Kamu harus tahu kamu perbuat salah atau enggak, dosa atau enggak, hak dan batil. Karena apa? Karena itu kuncinya.